serial Sandiwara Radio, Babat Tanah Leluhur. Sebuah kisah kolosal dari tanah leluhur ratusan tahun yang silam, yang diwarnai dengan kekerasan, ambisi, keserakahan, iri dan dengki, serta cita-cita dan cinta anak manusia. Babat Tanah Leluhur, kali ini dalam episode ke-17 dengan judul Rawa Rontek. Ide cerita Cece Suhyar, pengarang cerita Tisar Sponsen, teknik dan montase Yadi Enos, musik oleh Hari Sabar dengan sutradara Thomas Age. Pada seri yang pertama ini menampilkan Wenda Lubis sebagai Resi Amista, Iwanda sebagai Kisanta, Elias sebagai Kibarung, Idris sebagai Dadang, Naryo sebagai Gopal, dan pembawa cerita Neni Sumardi. Selamat menikmati. Pada suatu hari di sebuah desa kecil di kerajaan Kencana Wungu. Ayolah, mengapa kau mesti takut, Adi Barung? Kita hanya mencari makan saja. Dan lagi, di desa kecil itu tidak ada orang yang mesti kita takuti. Iya, orang desa itu memang tidak kita takuti. Tapi jika salah seorang dari mereka melaporkan ke kota, tentu kita akan mendapat susah. Di sana banyak prajurit Kencana Wungu yang tangguh, dan lagi kota Susukan tidak jauh dari kota ini. Kenapa kau jadi seperti ini, Adi Barung? Kita hanya akan mencari gulai di desa itu, nasi hangat dan... Apakah Kakang mempunyai uang? Hah? Uang? Untuk apa uang itu? Nah, dengan cara yang akan kita lakukan akan menimbulkan kegemparan di desa yang belum pernah dijamah kelompok kita. Hanya 2 piring nasi dan gulai. Kau berpikirnya terlalu jauh, Adi Barung. Katakan saja jika kau takut. Tapi tugas kita bukankah hanya sekedar meronda? Bagaimana jika Ki Guru mengetahuinya? Memangnya berapa lama waktu yang akan kita gunakan untuk cari makan di desa? Ya, memang tidak lama. Nah, jadi bagaimana? Kau takut untuk menyertaiku? Takut? Katakan saja jika memang takut. Baiklah, baik. Kutemani kau, Kakang. Begitulah, Adi Barung. Ayo cepat kita masuk ke desa itu. Memangnya kalian belum mendengarnya? Sudah lebih dari 1 minggu Raden Purbaya kembali ke Karangsedana. Dan kini dia telah naik tahta menggantikan ayahandanya yang telah wafat. Bagaimana dengan kemelutnya, dengan Galuh? Kau ini tuli atau memang baru kembali dari tengah hutan, ha? Ya, semua itu sudah selesai. Galuh telah mengeluarkan pernyataan bahwa Raden Purbaya yang kini bergelar Prabu Purbaya tidak bersalah. Pembunuhan dan pembakaran kuil yang terjadi adalah perbuatan orang lain yang menyamar sebagai dirinya. Nah itu, telingamu masih kalah tajam dari Ki Busur yang tidak pernah beranjak dari warungnya ini. Sudah. Kok ini kakek pakai ikut-ikut bicara soal pemerintahan segala, soal kenegaraan. Sudah, urus saja warungmu ini. Ini, tambahkan air minumku.
Jangan lekas tersinggung, Adik Gopal. Tentu saja kupingmu kalah tajam dengan Ki Busur yang setiap hari menguping di warungnya ini. Tapi Kang, bukankah Raden Purbaya masih sangat muda? Bagaimana ia akan sanggup memimpin Karangsedana dan juga membawai 3 buah kerajaan tetangganya, termasuk juga kerajaan kita ini, Kencana Wungu? Nah, itulah kau Gopal. Mengapa aku mengatakan telingamu itu tuli? Nah, apakah kau tidak mengetahui siapa sesungguhnya Raden Purbaya? Dia adalah seorang manusia utama, seorang manusia pilihan dewa. Dan bahkan ada yang mengatakan bahwa beliau adalah titisan Dewata. Bagaimana Kakang bisa mempercayai semua itu? Apakah hanya karena kepandaian silatnya yang tinggi? Ya, pertempuran di gerbang kota raja itu sebagai buktinya. Seluruh prajurit, kaum pengemis tongkat merah, dan juga hampir seluruh rakyat Karangsedana menyaksikan kemampuan beliau yang sangat aneh. Kemampuan beliau mengalahkan Resi Amista yang mempunyai kesaktian tinggi. Iya. Memang Raden Purbaya mungkin adalah seorang anak yang sakti. Tapi itu tidak berarti dia adalah titisan Dewata. Kukira Kang Dadang terlalu membesar-besarkan saja. Seluruh penduduk Karangsedana melihat sendiri. Tubuh Raden Purbaya dan Cempaka yang selalu bersama-sama dengannya itu mengeluarkan sinar. Dan dengan jelas semua yang hadir puluhan ribu orang menyaksikan Raden Purbaya menundukkan Resi Amista di atas tembok benteng kota raja. Masa hanya begitu saja anak itu Kakang katakan keturunan Dewata? Raden Purbaya bukan lagi seorang bocah di Gopal. Umurnya kini sudah menjelang 17 tahun. Dia adalah seorang pemuda dan yang pasti tubuh beliau jauh lebih tinggi dari tubuhmu yang pendek ini ya di Gopal. Sampurasun. Apakah aku bisa mendapatkan sedikit makanan? Perutku lapar sekali. Minta. Apakah kau mempunyai uang, Pak Tua? Saya datang untuk meminta belas kasihan pemilik warung ini. Saya tidak mempunyai uang. Tidak tahu malu. Biarlah Gopal. Tidak ada ruginya jika aku memberikan sedikit nasi untuknya. Tunggu sebentar, Pak Tua. Tunggu di sana. Dan jangan terlalu dekat kemari. Tubuhmu kotor sekali. Sana. Tunggu dulu. Ada apa engkau memanggilku? Kemari mendekatlah dulu. Angkat kepalamu. Aku bilang angkat kepalamu. Apakah maumu sebenarnya? Kau ternyata bukan penduduk asli tanah Pasundan maupun tanah Jawa. Kau pasti adalah pendatang asing dari seberang. Kakang, lihatlah jauh-jauh kakek tua ini datang dan mengembara, tapi hanya untuk mengemis. Ini kubungkuskan makanan untukmu. Makanlah. Terima kasih. Nah, sekarang kau pergilah jauh-jauh dari desa ini. Ayo, sana pergi. Kakek tua itu kemudian melangkah meninggalkan warung makan itu. Tapi beberapa tombak dari warung itu, di sebuah pohon yang rindang, ia duduk beristirahat dan membuka bungkusan nasi yang diberikan oleh pemilik warung itu. Kurang ajar. Dia tidak mengindahkan kata-kataku. Orang asing sial. Biar aku hajar orang tua itu. Sudahlah Gopal. Kenapa kau jadi mengurusi kakek tua itu? Biarkan sajalah. Lihatlah itu, kasihan sekali dia begitu lapar. Lihatlah itu. Persetan dengan kasihan. Dasar adik Gopal. Ketika Dadang tengah berusaha meredakan emosi Gopal, dari samping warung makan muncul dua laki-laki yang bertampang seram, bercambang bau, dan bersikap kasar. Aki tua,
Berikan aku makan yang paling enak di warungmu ini. Tapi apakah makanan yang Tuan ingini? Saya tidak menyediakan banyak makanan di warung ini. Apakah warung ini menyediakan gulai? Maaf, kami tidak menyediakan masakan itu. Setan! Kakang. Gopal yang semula berkutat hendak memberi hajaran kakek tua, kini kemarahannya menjadi berkisar pada dua pendatang yang tidak tahu sopan santun dan tata krama. Orang gila, bersikaplah lebih sopan sedikit. Kau berani menegurku? Tentu saja aku tidak pernah takut dengan kerucu semacam dirimu. Aku Gopal adalah pengawal desa Pangkalan Jati. Kakang, sebaiknya kita tidak usah mencari keributan di sini, Kakang Santa. Ya. Aku tidak akan mencari keributan. Tidak, Adibaru. Tapi, apakah kau tega membiarkan aku dihina seperti itu oleh kutil kecil itu? Bangsa kau menghina aku. Ku pecahkan mulutmu itu. Mana? Cepat berikan aku makan, Patuang. Apa saja yang banyak di warung ini. Cepat. Baik, Tuan. Setan, lepaskan aku, Kang Dadang. Lepaskan dan pergi saja. Dan pergi saja kau dari sini. Jika memang tidak ingin membantu aku, Kakang. Kita tidak dapat menghadapinya berdua saja. Kita harus mengumpulkan kawan-kawan. Agaknya keduanya adalah begal-begal yang liar dan ganas. Dia bukan penduduk desa sekitar sini. Sabarlah Gopal, sabar. Tidak, Kakang. Sakit pukulannya ini tidak bisa mengatasi sakit hatiku akibat penghinaan yang dilakukan terhadapku, Kakang. Aku akan membunuh orang itu, Kakang. Jangan, Gopal. Berbahaya, jangan. Tidak. Kau menyingkirlah. Lihatlah, semua orang sudah menyingkir dari warung ini. Menyingkirlah, Kakang. Lihatlah itu, Adibaru. Hebat sekali semangat orang itu. Jangan besar kepala dahulu, sobat. Aku tidak bisa mengampuni dirimu yang telah menghina aku. Cepat kau keluarkan senjatamu, atau kau tidak akan mempunyai kesempatan untuk mencabutnya nanti. Hei, kenapa kau diam saja di situ? Mana makanan yang aku minta? Cepat. Ini Tuan. Setan, kau benar-benar menghinaku. Mampuslah kau. Ayolah, cepat habiskan makanan ini, Adibaru. Kita akan segera tinggalkan tempat ini. Baik, Kakang Santa. Sudahlah, jangan diperpanjang lagi keributan di sini. Iya. Makanlah. Ayo, makanlah, Adibaru. Ayolah, bangkit dan tinggalkan tempat ini, Gopal. Aku tidak sanggup untuk berdiri, Kakang. Kau tidak membantuku, Kakang. Kau memiliki kepandaian yang lebih tinggi dariku, Kakang. Ya, benar, Gopal. Tapi kepandaian kedua orang itu sangatlah hebat. Mereka bukan orang sembarangan. Kita tidak boleh bertindak sembrono. Kakang, tinggalkan saja diriku dan panggillah para penduduk desa ini. Jangan biarkan mereka lolos. Tapi aku tidak apa-apa, Kakang. Cepat tinggalkan tempat ini. Panggil para penduduk sebelum mereka pergi, Kakang. Baiklah, Gopal. Kau berhati-hatilah. Tunggu. Tunggu. Ada apa, Kaki Sanak? Setan, masih juga kau berpura-pura? Bukankah kau ingin mengumpulkan tenaga untuk menangkap aku? Apakah kalian takut? Setan,
Pergilah, dan aku akan membunuh temanmu itu. Pengecut. Diam saja, dan jangan tinggalkan tempat ini sebelum aku selesai menikmati hidangan itu. Ingat, keselamatan temanmu itu. Baiklah. Jika demikian, aku akan tetap diam di sini. Tapi untuk mencoba kemampuanmu itu, begal liar. Setan. Selera makanku jadi hilang karena engkau. Kakang, mundurlah. Lanjutkan makanmu. Biar aku yang akan menghadapi orang yang nekat ini. Terima kasih, Adibaru. Biarlah orang itu juga terkapar seperti temannya itu. Dan jika perlu, bunuh saja. Aku yang akan bertanggung jawab jika sampai terjadi apa-apa. Ya. Kakang makan sajalah. Sebenarnya kami datang tidak untuk mencari keributan. Tapi kawanmu mengganggu kakangku Santa. Karena itu, kau pun akan menerima getahnya. Sudahlah, jangan banyak cakap. Bagaimana Kisana? Apakah kau ingin lanjutkan atau berhenti dan duduk menunggu kami selesai makan? Belum kalah. Pertarungan kembali terjadi. Akan tetapi, tetap saja Dadang, pemuda yang merupakan pengawal desa Pangkalan Jati itu, tidak dapat banyak berbuat. Pukulan-pukulan dari Ki Barung terus mendesaknya. Tapi tiba-tiba saja terjadi satu keanehan. Tubuh Ki Barung begal liar terpental jauh dan jatuh tidak berdaya. Nah, para pendengar sekalian, apakah yang akan terjadi dengan Ki Barung, begal yang naas itu? Dan siapakah sebenarnya kakek tua yang meminta makan pada pemilik warung? Untuk mengetahui jawabannya, ikutilah kisah Babat Tanah Leluhur ini dalam episode ke-17 dengan judul Rawa Rontek. Sampai jumpa.